ada di PT SMS berkaitan. Yang pertama mereka sampaikan terkait dengan dana CSR untuk desa yang selama ini tidak ada kejelasannya, intinya itu. Dan mereka menuntut bahwa kemarin ketika mau mendirikan perusahaan ini minta dukungan dari 9 desa ini. Namun setelah perusahaan ini berdiri, mereka tidak mendapatkan baik itu untuk desa maupun untuk perangkat desa tidak ada sama sekali. Nah, yang intinya mereka minta kejelasan dana CSR, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan buruh tenaga kerja. Nah, ini porsi 46 itu belum jelas keberadaannya. Dan khusus untuk bongkar muat ini seharusnya ini kan diserahkan kepada desa. Nah, sekarang ini dikelola oleh SPTI. SPTI ini dengan tidak jelas sebab disampaikan bahwa upah yang diberikan 14.000, sementara tenaga kerja cuma terima antara 9 sampai 10.000. Yang 4.000-nya per ton itu kan larinya ke SPTI. SPTI ini fungsinya sebagai apa? Nah, ini yang mereka. Sementara desa yang sudah berjuang tidak dapat apa-apa. Nah, harapan mereka agar ini bongkar muat ini diserahkan kepada desa melalui wadah bumdes atau koperasi dan lain-lain itu yang mereka sampaikan terkait dengan itu. Jadi ada beberapa hal yang dituntutkan itu dan kita belum bisa memutuskan hari ini karena dari pihak PT SMS tidak hadir. Kalaupun kita minta hadir hari ini, paling yang nanti yang hadir humasnya. Ini kan tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya kita sepakati hari Minggu tanggal 4 jam 10 di sini akan kita undang semua lengkap termasuk dari DPRD untuk dari pihak PT SMS memberikan jawaban itu secara konkret dan penyelesaian itu. Ini kan kita belum tadi kan dengan PT SMS. Dari ini kan disuruhnya kan PT SMS apa namanya tadi? SPTI. Apakah tidak melakukan koordinasi atau pemanggilan dulu untuk SPTI itu? Dengan SPTI kita tidak mau melakukan pemanggilan TPI itu karena sesuai dengan kontrak ini sudah habis tanggal 9 Mei. Dan seharusnya sebelum memperpanjang ini pihak PT SMS harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah. Nah, ini tanpa koordinasi dengan pemerintah malah tanggal 30 April mereka sudah memperpanjang kontrak. Nah, dan ketika ini kemarin ada pertemuan juga di DPR yang dipimpin oleh Waka 2 untuk pertemuan ini, salah satu poin dari notulen pertemuan itu adalah di poin 5 berbunyi agar PT SMS memperpanjang MOU dengan SPTSI sebelum masa berakhir. Distribusikan itu. Nah, dari pihak PT SMS ini tidak mau menandatangani itu. Ada statement atau bantahan mengenai pernyataan PJ Bupati yang mengatakan pihak FSPTI tidak jelas. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau menanggapi statement yang disampaikan oleh PJ Bupati Tebo pada tanggal 30 Mei 2023. Di dalam video tersebut ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, bahwa PJ Bupati mengatakan bahwa untuk bongkar muat itu harus dikelola dan diserahkan kepada desa. Oke. Tanggapannya adalah, Pak, tidak ada ketentuan dan undang-undang manapun yang mengharuskan pekerja itu dikelola ataupun diserahkan ke desa. Itu adalah wewenang mutlak dari PT SMS. Dia mau bekerja sama dengan siapa. Dalam hal ini, PT SMS telah melakukan MOU terhadap FSPTI. Dan itu sudah berapa tahun kita melakukan MOU dan kerjasama terhadap bongkar muat di Kabupaten Tebo ini. Jadi jangan kita menggiring opini bahwa ini memang harus diserahkan ke desa. Tidak ada, Pak, ketentuannya seperti itu. Nah, terus
ada dalam video itu tersebut juga ada poin mengatakan, Bapak mengatakan SPTI tidak jelas dan tidak jelas dalam pengupahan. FSPTI adalah organisasi serikat yang mempunyai legal standing. Dia terdaftar di Kesbangpol, dia terdaftar di Kemdepkumham, dia mempunyai AHU, Pak. Jadi jelas, setiap anggota FSPTI harus tunduk pada ADART. Itu juga yang dikatakan oleh Undang-Undang Serikat nomor 21 tahun 2000, bahwa setiap organisasi serikat itu harus berdasarkan ADART-nya. Jadi jangan sembarangan, kalau misalnya Bapak tidak mengerti masa serikat, jangan berikan statement yang menggiring opini publik, Pak. Harus paham dulu loh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ada satu lagi statement yang mengatakan bahwa PT SMS telah melakukan perpanjangan MOU tanpa pemberitahuan kepada pemerintah. Tidak ada undang-undangnya mengatakan untuk melakukan MOU dengan serikat pekerja atau dengan siapapun harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, kemudian ada lagi satu poin, bahwa permasalahan ini adalah permasalahan internal FSPTI dan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah ataupun aparatur negara lainnya. Dan ini sudah diselesaikan dengan mediasi antara FSPTI dengan yang mengatasnamakan Desa Kembang Alai dan 9 Kades. Dan itu sudah ditandatangani oleh para pihak. Dan kesepakatan dengan DPR itu sudah dijalankan. Jadi dari mana dasar hukumnya Bapak mengatakan kesepakatan DPR itu tidak sah? Kami ingin statement Bapak di video tersebut tanggal 30 Mei 2003 itu dicabut. Saya siap untuk diundang. Bapak silakan undang saya akan datang untuk memberikan klarifikasi atau apapun itu. Bapak mengatakan tidak perlu dan tidak akan mengundang SPTI. Seharusnya sebagai pimpinan yang bijak, Pak, Bapak tidak melakukan itu. Bapak silakan undang kami. Kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan menggiring publik. Anggota saya 250 orang di Tebong. Kalau Bapak memutuskan MOU dengan PT SMS, apakah Bapak mau menanggung 250 orang ini, Pak? Bapak tidak membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, tapi Bapak malah memutuskan loh. Apakah ada indikasinya? Ini dengan Pilkada 2024. Jadi dengan statement saya atau dengan video ini saya berharap Bapak bisa mengklarifikasi statement Bapak yang di video dan undang saya. Terima kasih.